wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, NIM 2019-112088. Mata kuliah BIPA, dosen pengampu Bapak Aswadi Jaya, Magister Manajemen Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks naratif sebagai berikut. A. Pengertian teks naratif. Naratif atau dalam bahasa Indonesia disebut narasi merupakan kata yang mempunyai arti assersis of events atau serangkaian peristiwa, sedangkan teks atau teks memiliki arti tulisan. Teks narasi atau naratif teks merupakan sebuah teks atau cerita mengenai serangkaian peristiwa yang saling berhubungan yang disajikan secara berurutan dari awal ke akhir. Cerita baik secara lisan ataupun tulisan dan atau dengan gambar atau bergerak yang juga disajikan secara berurutan atau kronologis. B. Tujuan naratif teks adalah tujuannya dasar dari teks narasi adalah untuk menghibur dan menarik minat pembaca dengan menyajikan cerita atau peristiwa yang memiliki masalah yang menimbulkan konflik pada akhir cerita atau resolusinya atau akhir yang bahagia atau bahkan menyedihkan. Sebenarnya teks naratif tidak hanya terbatas pada cerita yang berbau mistis, fiksi, legenda, dongeng ataupun fabel saja, tapi cerita lain yang berbentuk petualangan, misteri, dan semua bentuk cerita. Intinya naratif teks adalah tentang cerita. C. Struktur teks naratif atau generasi struktur of narrative text. 1. Berisi pengenalan tokoh, tempat dan waktu terjadinya cerita atau siapa atau apa, kapan dan di mana. 2. Permasalahan muncul atau mulai terjadi dan berkembang. 3. Masalah selesai secara baik. D. Contoh naratif teks dan penjelasannya. Contohnya, legenda Danau Toba. Suatu hari hidup seorang pria yang tinggal di Sumatera bagian utara. Dia tinggal di sebuah gubuk sederhana di tengah area persawahan. Sehari-hari dia bertani dan memancing ikan. Suatu ketika pada saat dia memancing, dia menangkap seekor ikan emas yang besar. Ikan tersebut merupakan ikan terbesar yang dia tangkap seumur hidup. Ternyata ikan tersebut justru berubah menjadi seorang putri yang cantik. Dia jatuh cinta dengan putri tersebut dan melamarnya untuk menjadi pasangan hidupnya. Putri itu mengatakan, "Iya, tapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahukan siapapun mengenai rahasiaku yang dulunya pernah menjadi seekor ikan, atau akan ada bencana besar." Pria itu berjanji dan mereka pun menikah, hidup bahagia dan memiliki seorang putri. Beberapa tahun kemudian, putri mereka membawakan makanan siang untuk sang ayah yang bekerja di tengah sawah. Suatu ketika, putri kecil tersebut begitu lapar dan dia pun tak sengaja melahap makanan siang sang ayah. Sayangnya hal itu diketahui sang ayah dan langsung memarahinya. Dasar anak ikan, gadis kecil itu pun berlari kembali ke rumah dan bertanya kepada sang ibu. Sang ibu mulai menangis merasa sedih bahwa suaminya telah melanggar janjinya sendiri. Dia kemudian memberitahu putrinya untuk berlari ke atas bukit karena bencana besar akan segera terjadi. Ketika putrinya pergi, dia pun berdoa. Tak berselang lama, gempa bumi terjadi disertai dengan hujan deras yang tak berhenti. Seluruh area banjir dan menjadi Danau Toba. Dia berubah menjadi seekor ikan kembali, dan sang suami berubah menjadi Pulau Samosir. Ini penjelasan tentang teks naratif. Semoga bermanfaat. Saya akhiri.
warahmatullahi wabarakatuh.